tegarnya seorang dai diancam, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Nabi, para rasul, kami ini sial karena kedatangan kalian. Kalau kalian gak berhenti, maka kami akan siksa atau kebukin atau saya lempar dengan batu sampai mati. Betul Pak. Salah satu orang yang ikut dakwah, satu dok, yang itu disinyalir oleh para ulama seperti Imam At-Tabari, yang dimaksudkan dia adalah Ashabu Yasin, Yasin, atau Ashabur Rassi. Ya, dia mengatakan wajaa rajulun min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Akhirnya dikebukin sampai keluar tuburnya, sampai akhirnya sekarat meninggal dunia. Dalam kondisi sekarat pun dia masih mengatakan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Saudara-saudaraku semua, aku tetap beriman meskipun kalian perlakukan seperti ini. Dengar, Masya Allah, dengarkan itu dengan baik. Inni amantu bi rabbikum, meskipun kalian siksa seperti ini, fasma'un, dengerin ya. Itu. Akhirnya orang ini dispesialkan oleh Allah, yang Allah tidak menyebut Nabi. Qila dkhulil jannah, kepada siapa? Itu saja. Rajulun min aqsana. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Dia mengatakan setelah masuk surga, aduhai seandainya kaumku tahu balasan baik bagi orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi. Allahu Akbar. Tegar seperti itu ya. Nah, melayani sepenuh hati. Di antara ini etika bekerja, melayani sepenuh hati. Apalagi antum sebagai karyawan publik, karyawan yang bersentuhan dengan pelanggan, antum kasih senyum. Kata Rasulullah SAW, la tahkiranna minal ma'ruf syai'a, jangan kau rendahkan, cibirkan, remahkan kebaikan. Walau antal akhaka biwajhin talib, walaupun hanya sekedar wajah ceria. Al kalimatul thayyibah shadaqah, kalimat yang baik itu sedekah loh Pak. Masya Allah. Makanya kata Rasulullah, Masya Allah ini, faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yadkhulal jannah, masuk surga, falta'tihi maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, hendaknya mendatangi kematian datang kepada dia dalam keadaan iman kepada Allah dan hari akhir. Wal yati ilan nas, hendaknya memperlakukan orang, nih catat, hendaknya memperlakukan orang alladzi yuhibbu aw ayyuta ilaihi, sebagaimana dia itu senang diperlakukan. Senang memperlakukan orang sebagaimana apa? Dia senang diperlakukan. Kalau saya dimasemin, aduh muka asam banget tuh, seneng gak tuh? Tidak akan. Ya
jangan asem. Ya, kalau antum diperlakukan datang ke suatu tempat dicuekin, ya jangan nyuekin, pasti nggak senang antum. Hendaknya kamu memperlakukan orang sebagaimana kamu senang diperlakukan. Itulah melayani sepenuh hati. Ya. Selanjutnya menciptakan suasana harmonis. Nah ini kalau di kantor, di institusi, jangan mancing air keruh. Ciptakan suasana harmonis. Atasan bawahan, sejawat, kita kasih komunikasi yang membangun. Yang sekarang ini harmonis. Komunikasi yang arif bijak. Komunikasi yang sekarang menjadikan perusahaan itu produktif. Nah, selanjutnya standar seleksi karyawan. Gini Pak, saya itu simpel aja. Antum kalau mau cari pekerja, ya termasuk cari menantu, barangkali di sini udah mau cari menantu. Antum sebelum ngecek macam-macam, cek dulu sholatnya sama hubungan dengan orang tuanya. Udah itu aja dulu. Tanya. Kalau antum tanya muslim apa kafir, nanti kena ham antum. Sholat atau enggak sholat? Nggak ada itu deliknya Pak. Cek aja, nggak ada, antum nggak salah. Makanya ada teman kita di Papua, karena di sana non muslim banyak, dia untuk menjaga perusahaannya orang-orang yang baik. Pertanyaannya ketika wawancara, sholat nggak Mas? Itu kalau ditanya muslim nggak, wah nanti riskan itu. Sholat nggak, wah maaf Pak, saya non muslim, aman juga. Nah, saya nggak salah nanya sholat. Kalau muslim nggak sholat, ngapain itu pakai? Karena itu tanda hubungan baik dia dengan Allah, dan itu akan memaksimalkan perusahaan antum, akan amanah kerja di tempat antum. Hubungan orang tua untuk apa? Untuk mengecek hubungan sosialisasi dia. Sama orang yang berjasa kayak gitu aja kurang ajar, apalagi sama antum nanti atasannya. Kalau dia baik, belum ada pemantik. Tapi masya Allah, mau orang gimana? Orang tuanya masih ada nggak? Gitu cara ngetesnya. Alhamdulillah Pak, masih dua-duanya. Tadi kesini udah izin sama orang tua. Belum Pak, tadi belum sempat ketemu. Ini kagak beres ini. Karena apa? Di antara tanda-tanda birrul walidain kemanapun itu izin, apalagi nyari kerja. Syukur-syukur dia bisa salaman, cium tangan, minta doa. Ma, Umi, anak mau mengajukan lamaran, sekarang lagi wawancara. Itu udah Pak. Alhamdulillah tadi juga minta restu, minta doa sama orang tua. Yo, antum langsung tuh kotaknya gedein, ya. Wah, ini langsung poinnya awalnya 10 jadi 30. Nah, baru nanti spesifik apa spesial jobnya, lulusannya, itu baru itu nanti nomor sekian. Itu standar wawancara untuk rekrutmen karyawan. Makanya Nabi Syuaib, kalau ini betul ini Nabi Syuaib, karena ada di antara para ulama mengatakan nanti yang ketemu Nabi Musa itu loh Pak, itu bukan Nabi Syuaib tapi seorang hamba soleh. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu, coba lihat. Ketika anaknya usul, ya bapakku jadikan dia jadi pegawai. Inna khaira man istajartal qawiyyal amin. Sesungguhnya orang yang terbaik menjadi pekerja kita adalah al-qawi, punya skill, amin, amanah. Skill itu penting, ditanya juga. Tapi yang lebih penting adalah amanah. Pak, saya sering katakan bahwa skill, ya, ini uang 2.000, mana nggak ambil 100 nanti dikiranya pamer. Ya, amanah dan profesional ini seperti dua keping mata uang. Coba kalau ini putih,
Buat bayar parkir marah nggak tuh tukang parkirnya? Marah. Buang pak amanah. Kalau amanah enggak, profesional dia nggak laku. Profesional dia nggak amanah, lebih nggak laku lagi. Kalau kita disuruh milih, amanah dulu baru profesional, kan profesional bisa dipernak pak, bisa ada tempat pelatihannya. Amanah, emang ada pelatihannya? Nggak ada. Kalau nyolong, bohong, udah patah. Makanya kalau kerja jangan suka nyolong, kalau sekarang bersosial jangan suka bohong. Itu aja, tuh catat tuh pakai tinta. Ya nggak usah mas lah, tinta apa aja. Kalau bekerja jangan nyolong, kalau bersosial jangan bohong. Itu anak tanya sama antum, sebagai seorang suami dibohongin istri, sakit nggak? Itu ibu dibohongin suami, sakit nggak? Sakit tuh di sini, mau muncul. Itu makanya jangan suka bohong. Kalau kerja jangan suka nyolong.